Festival Film Indonesia yang ke-38 kembali digelar. Pada tahun ini penyelenggaraan FFI 2016 mengambil tema restorasi. Adapun FFI 2016 mengangkat tema restorasi tersebut sebagai bentuk dukungan pelestarian dan pentingnya film untuk warisan budaya. Malam puncak penganugerahan FFI 2016 ini sendiri digelar pada 6 November 2016 malam ini. Sejumlah film karya anak bangsa bersaing untuk menjadi yang terbaik di ajang tahunan tersebut. Kamu nangkap ikan ya? Dalam beberapa tahun ini kualitas film Indonesia telah jauh meningkat. Film-film Indonesia banyak yang mendapatkan penghargaan internasional. Meski demikian, industri film kita juga harus diakui masih jauh tertinggal dari negara lain. Pegiat film Indonesia juga masih harus menghadapi tantangan maraknya pembajakan dan juga streaming film ilegal di internet. Selain itu, antusiasme masyarakat untuk menonton film di bioskop juga masih kurang. Meski demikian, ada beberapa film Indonesia yang sanggup memecahkan rekor jumlah penonton terbanyak di tahun 2016. Lalu, bagaimana menjadikan film Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri? Ya, pemirsa, Lansok kali ini akan membahas topik film warisan budaya bangsa. Dan bersama kami sudah hadir narasumber Ari Juliano Gema sebagai Deputi Bidang Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif dan juga pengamat film Bapak Yan Wijaya. Selamat siang Mas Ari dan juga Pak Yan. Pak Yan, kita hari Minggu gini memang enaknya bahas film sih. Nonton film ya, biasanya film. makan popcorn, jadi biar nonton film. ada setelah pembahasan ini nanti orang akan punya rekomendasi buat ke bioskop. Betul. Nontonnya film Indonesia tapi. Iya dong, film Jangan Indonesia. Oke, Karena kita mulai ngomongin nih. film-film Indonesia, malam ini akan ada Festival Film Ya. Indonesia. Iya. Nah, berbicara mengenai film-film Indonesia, ini kita lihat makin banyak sekali, makin kesini banyak sekali film-film Indonesia mulai berkembang, bisa dikatakan gitu. Judul-judul film Indonesia pun semakin banyak dan semakin banyak pula minatnya. Saya mau dari Pak Yan dulu ya, berarti Boleh. kita mau tahu nih Pak Yan, Anda melihatnya seperti apa terkait dengan perkembangan film Indonesia? Tahun 2016 adalah puncak kejayaan film Indonesia selama 100 tahun ini. Ya. Jadi film Indonesia itu sudah ada sejak tahun 1926. Sampai sekarang sudah 90 tahun usianya. Dan puncaknya adalah tahun 2016. Tahun 2016 ini tahun ya, Pak ini ya? adalah tahun yang sangat luar biasa. Dalam jumlah film yang main di bioskop, itu jumlahnya mencapai 130 judul. Itu angka paling tinggi, dan dari 130 judul itu sampai hari ini bulan November sudah ada 8 yang pencapaiannya luar biasa, mencapai jutaan penonton, dan saya yakin sampai bulan Desember akan lebih dari 10 judul yang mencapai jutaan penonton. Dan ini belum pernah dicapai. Contohnya misalnya Warkop Reborn, Jangkrik Bos Part 1, ya. Tidak ada satupun film dari mana, baik dari Hollywood atau dari mana, yang mencapai angka nyaris 7 juta penonton. Tepatnya 6,9 juta sampai hari ini. Itu luar biasa. Nomor 2, Ada Apa Dengan Cinta 2. Lalu ada lagi My Stupid Boss. Itu pencapaiannya di atas 3 juta semua. Itu luar biasa angkanya. Oke, ini ukuran kemudian akhirnya bisa meraup banyak penonton seperti ini lebih dari apanya ini Pak? Artis yang lain, ceritanya, kualitas filmnya atau apa Pak? Film adalah collectible, kerja kolektif ya. Jadi semuanya. Pemain-pemainnya bagus-bagus. Ceritanya disukain oleh masyarakat. Sutradaranya juga hebat. Dalam hal ini kita lihat ya, Warkop Reborn sutradaranya Anggi Umbara. Pemain-pemainnya adalah 3 bintang, 3 aktor. Abimana, Vino Bastian, Tora Sudiro, tiga-tiganya disukain oleh masyarakat. Dan lucu, menghibur. Mau nggak mau penonton akan datang ke bioskop, dan dari mulut ke mulut mereka ingin datang ke bioskop untuk mencari hiburan, ketawa-ketawa. Ya, begitu juga halnya dengan Ada Apa Dengan Cinta 2. Pemainnya bagus sekali. Dian Sastro, Nicholas Saputra, sutradaranya sutradara nomor 1, Wiwesa. Ya enggak? Ditambah dengan pemain-pemain pendukung seperti misalnya Adinia Wirasti, Titi Kamal, dan lain-lain ya. Itu jelas menjadi magnet besi berani yang akan menaik penonton datang ke bioskop lebih daripada film Hollywood ataupun film India atau lain-lain. Oke. Apa artinya ini berarti bahwa penonton kita juga
kecintaannya terhadap film Indonesia itu sudah semakin besar. Apalagi Betul. kalau mungkin dibandingkan Anda mengatakan tahun 2016 ini sepertinya puncaknya, berarti tahun-tahun Ya. kemarin kan kita bisa melihat juga Mulai penonton. menanjak ya. Iya, betul. Puncak selama ini dan saya yakin tahun 2017 akan lebih tinggi lagi. Tahun 2017 akan lebih daripada tahun 2016 baik dalam jumlah film mungkin 150 bukan 130 lagi ya. Itu akan lebih tinggi. Tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan dan saya yakin sekali cuma keyakinan saya film Indonesia akan lebih baik ya. Lebih disukai lagi dan lebih banyak lagi penontonnya. Oke. Ini nampaknya Pak Yan begitu optimis sekali ya Saya bahwa optimis. film Indonesia akan semakin membaik dari tahun ke tahun. Bagaimana dengan Mas Aryana melihatnya seperti apa? Jelas kalau melihat apa yang terjadi perkembangan sekarang ini diceritakan sama Pak Yan, itu jelas optimis sekali. Apalagi kan kemarin Bekraf bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, kita sudah berhasil mendukung industri film ini dengan cara pertama mencabut restriksi yang investasi asing 100% itu, sehingga kita harapkan nanti modal asing bisa masuk ke lokal untuk membangun industri film kita dari mulai produksinya, eksibisinya, sampai distribusinya seperti itu gitu. Oke. Nah, jadi kita harapkan nih benar yang dikatakan Pak Yan, tahun 2017 ini dengan semakin ramainya pertama talent-talent yang bagus, modal yang bagus gitu, promosi yang luar biasa, jadi harusnya lebih meningkat. Oke. Gitu. Anda kalau melihat untuk film Indonesia saat sekarang ini, apakah memang dari segi kualitas juga ini sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Kalau saya sih ngelihatnya memang pertama kalau soal film kita jelas lebih bagus karena sutradara yang mudanya dan juga yang mungkin sudah senior juga mungkin sudah belajar banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Ketika mereka membuat film-film lalu kemudian penontonnya bagaimana, lalu kemudian ketika mereka melihat dari tadi dibilang bahwa film itu kerja kolektif. Jadi mungkin kalau kita bilang kualitas itu juga salah satu faktor aja, tapi yang lain-lain seperti talentnya, bagaimana promosinya itu juga menunjang tuh. Sehingga nantinya ketika dia di launching ke pasar, ya itulah kumpulan tadi menghasilkan satu hasil tertentu, gitu, output yang bagus gitu. Sejauh mana kemudian dukungan Bekraf sejauh ini untuk perfilman Indonesia kita? Iya. Jadi Bekraf ini karena kita ada 6 deputi yang menanganinya dari mulai akses permodalan, pemasaran, infrastruktur, haki saya gitu sampai riset dan edukasi. Kita punya tahun 2017 khususnya nanti kita punya satu program yang intensif dari mulai kita melatih training para filmmaker di dalam maupun luar negeri workshopnya. Kita bantu modal pemasarannya, kita support pemasaran di festival film di luar negeri, sampai nanti kita akan menghubungkan mereka dengan agen-agen luar, sehingga mereka mampu bisa bekerja sama dengan agen luar untuk memasarkan produknya secara global. Jadi sudah ada nanti kita bikin roadmap-nya untuk 2017 nanti. Oke, berarti memang sudah terencana juga ya bagaimana untuk pengembangan film Indonesia ke depan begitu ya. Berarti ini bisa menunjang juga tadi optimisme Pak Yan bahwa 2017 akan lebih baik seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang terkait dengan Bekraf pun sudah mendukung atau dari pemerintah juga sudah ada dukungannya terkait dengan film-film Indonesia. Nah, kita juga melihat banyak film-film yang salah satu yang menjadi tren sekarang adalah film-film lama yang dibuat kembali. Ini dibilangnya reborn seperti itu atau restorasi. Sebenarnya banyak seperti itu karena apa sih sebenarnya Pak Yan? Itu kita bedakan ya. Restorasi adalah memperbaiki film yang sudah lama, contohnya film Tiga Darah ya, itu diperbaikin menjadi seperti film baru. Sementara yang dimaksud dengan reborn itu adalah remake ya, pembuatan ulang. Banyak sekali film yang dibuat ulang, bukan cuma Warkop. Sebelum ini kita lihat Badai Pasti Berlalu, Bulan di Atas Kuburan ya, dan lain-lainnya juga, dan akan datang lagi Gita Cinta dari SMA ya. Kita juga sudah lihat Catatan Si Bowie. Nanti ada lagi Lupus. Lupus pun akan dibuat ulang ya. Jadi film-film yang pernah sukses di masa lalu termasuk Si Buta dari Gua Hantu. Ya. Gundala, ya, Gundala Putra Pete, ya, Panji Tengkorak, Jaka Sembung, semuanya akan dibuat ulang. Dan itu akan keluar tahun depan, termasuk Wiwo Sableng. Ya. Ya, enggak. Itu semuanya sudah film top. Pengulangan film ini bukan berarti karena bisa dikatakan kurangnya ide kan, tapi karena kita mati kreativitas. Bukan ya? Bukan, karena di luar negeri pun hal yang sama terjadi. Nah, kita lihat Ben Hur dibuat ulang, atau James Bond selalu ada 2 tahun sekali film James Bond yang baru, atau film-film lama dari zaman yang lalu, Nabi Musa, The Ten Commandments dibuat lagi ya. Demikian juga cerita tentang Yesus itu tiap beberapa tahun sekali selalu ada. Tapi berarti dalam kata lain ingin mengulang kesuksesan film itu Ya, dari zaman betul dulu sekali. ke sekarang ini. Salah satu sumber adalah film lama. Film lama yang pernah
sukses ya. Gejala daku kau tangkap akan dibuat lagi. Saya yakin sekali itu ya. Karena ini dulu sukses ya. Sekarang kita akan buat dengan kekinian. Oke, berarti Ya, sesuai gitu. dengan perkembangan zaman sekarang seperti apa begitu. Pak Yan, Mas Ari, kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Berarti mungkin orang juga bisa nostalgia gitu ya, dengan menyaksikan film yang dibuat kembali. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan perbincangan yang sama tentang film yang merupakan warisan budaya. Tetaplah bersama kami di Lanstock.